Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, di dalam Al-Quran ada 3 binatang serangga yang namanya diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nama surah. Serangga itu adalah semut atau an-naml, kemudian laba-laba atau al-ankabut, dan yang ketiga adalah lebah atau tawon, diabadikan menjadi nama surah An-Nahl. Ketiga binatang ini masing-masing memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda, yang di dalam Al-Quran ini menjadi gambaran untuk memberikan pelajaran kepada manusia. Pertama, semut adalah binatang yang rajin bekerja, tidak lelah untuk bergerak menghimpun makanan. Binatang ini senantiasa mengumpulkan bahan-bahan makanan dari hari ke hari untuk stok persediaan yang cukup lama, bahkan melebihi daripada usia mereka sendiri. Kerakusan daripada semut ini adalah mereka mengumpulkan sesuatu yang mereka mungkin tidak akan bisa menikmatinya dan tidak juga bisa berguna bagi makhluk yang lain. Yang kedua adalah laba-laba yang diabadikan dalam nama surah Al-Ankabut, yang disebutkan betapa laba-laba ini membuat sebuah rumah, namun rumahnya adalah rumah yang rapuh, rumah yang bukan merupakan tempat yang aman untuk berlindung, melainkan rumah yang bisa mengelabui dan menjerat makhluk-makhluk lain untuk terperangkap di dalamnya. Jangankan makhluk yang lain, sifat daripada laba-laba ini begitu ganasnya sehingga jenisnya sendiri, pejantannya, setelah kemudian kawin dengan betinanya, maka sang betina akan membunuh pejantannya untuk kemudian nanti dimakan. Begitu juga telur-telurnya tinggal berdesakan sehingga ketika menetas akan saling memangsa satu dengan yang lain. Al-Quran memberikan gambaran betapa rumah Al-Ankabut atau laba-laba ini begitu rapuh, yang ini memberikan cerminan bagaimana sebuah rumah tangga, bagaimana sebuah komunitas yang anggotanya satu dengan lain saling tindih menyindih, saling sikut menyikut. Tidak ada keharmonisan, tidak ada keselarasan dalam kehidupan bersama. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan insting yang lebih tinggi kepada lebah. Bukan hanya di dalam membangun rumah yang begitu efisien dengan bentuk heksagonal atau segi 6, namun juga dari upayanya mencari makan, lebah selalu mencari bahan makanan yang terbaik, yaitu sari bunga, yang kemudian dia olah menjadi madu dan lilin. Yang selanjutnya, madu dan lilin ini tidak hanya mereka gunakan untuk kehidupan mereka sendiri, namun juga bisa mendatangkan kemanfaatan bagi makhluk yang lain, termasuk manusia, karena di dalam madu ada zat-zat yang berguna, dan lilinnya bisa digunakan oleh manusia untuk kepentingan-kepentingan industri dan kerajinan. Para pemirsa yang budiman, oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa seorang mukmin yang baik hendaknya dia menjadi seperti seekor lebah. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda, "Masalul mu'minu masalun nahlati la ta'kulu illa tayyiban wa la tad'u illa tayyiban
wa in waqa'at fi syai'in la tuksiru, yang artinya perumpamaan orang yang beriman itu adalah seperti seekor lebah, tidaklah memakan kecuali sesuatu yang baik dan tidaklah menghasilkan sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Dan jika ia berada pada suatu tempat, maka dia tidak akan menimbulkan ekses negatif atau menimbulkan suatu kerusakan. Pemirsa yang budiman, dalam praktek kehidupan sehari-hari kita menyaksikan ada manusia yang pola hidupnya seperti semut, selalu bergiat bekerja, menghimpun dan menumpuk-numpuk harta, bahkan melebihi kebutuhannya. Dia mengumpulkan harta tetapi tidak ditasarufkan, tidak dibelanjakan atau disalurkan sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Maka ini bisa menimbulkan problem di tengah masyarakat ketika kemudian harta hanya dikumpulkan pada orang-orang tertentu yang kemudian tidak berputar untuk menyantuni orang-orang yang kesulitan di sekitarnya. Masyarakat menjadi timpang karena ada satu pihak yang berkecukupan bahkan berlebihan menumpuk dan mengumpulkan harta, sementara di sisi lain ada yang kesusahan dan kekurangan. Pemirsa yang budiman, ada kemudian manusia dari golongan laba-laba. Dia sudah tidak berpikir apa, di mana, dan kapan dia makan. Tetapi pikirannya adalah siapa yang akan dijadikan mangsa, siapa yang akan ditipu, siapa yang akan diambil haknya dengan sesuka hatinya. Al-Quran menjelaskan bahwa kedua kelompok ini kelak di akhirat mereka akan susah hidupnya. Karena ketika mereka hidup di dunia ini betul giat, rajin, bekerja keras, tetapi kemudian tidak memberikan kebaikan dalam kehidupan bersama, bahkan kadang merugikan. Surah Al-Ghasyiyah ayat 2-5 menjelaskan, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah, yang artinya pada muka mereka di hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas, diberi makanan dengan air dari sumber yang sangat panas. Para pemirsa yang budiman, inilah balasan dari orang yang di dunia mereka ini lebih mengutamakan diri mereka sendiri, tidak memikirkan keadaan, kesulitan yang diderita oleh orang-orang lain. Pemirsa yang budiman, kelak mereka akan menghadapi siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di tengah masyarakat ada manusia-manusia yang seperti lebah. Mereka tidak boros, mereka tidak suka mengambil hak orang lain dengan cara yang benar. Yang dimakannya sesuatu yang baik bagaikan sari bunga. Dan ketika mereka mengambil rizki yang disediakan Allah, mereka tidak merusak kondisi, mereka tidak merusak lingkungan, mereka tidak merusak keharmonisan yang ada di alam semesta ini. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita. Hendaknya sebagai seorang yang beriman, jadilah diri kita seperti lebah, di mana kita mencari sumber-sumber penghidupan dengan jalan yang halal, yang thayyib, tidak merugikan hak orang lain, tidak merugikan negara, bahkan apa yang keluar dari ucapan mulut kita ini adalah ucapan yang baik, bermanfaat, menyejukkan,
meningkatkan bobot kualitas orang-orang di sekitar kita, tidak menyakiti hati orang lain, sehingga keberadaan seorang mukmin yang bagaikan lebah ini justru senantiasa dinanti-nantikan di tengah-tengah masyarakat. Semoga dengan hikmah kita berpuasa Ramadan 1441 Hijriah ini, kita bisa mentransformasikan diri untuk menjadi lebih baik. Sebagaimana lebah, dimanapun kita berada, kita menjadi agen penebar kebaikan dan kemaslahatan. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.